Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Kiai mau bertanya tentang permasalahan polemik yang terjadi di masyarakat, yang mana di masyarakat itu ada keyakinan ataupun stigma, di antaranya bahwasanya jika ilmu-ilmu baik itu kanuragan ataupun tenaga dalam ataupun sejenisnya, yaitu mencangkup daripada keseluruhan ilmu, termasuk juga ilmu kekebalan, dalam bahasa umumnya yaitu akan hilang ataupun musnah jika dipukul dengan menggunakan bambu kuning, ataupun dipukul atau memakan, baik atau memakan ataupun dipukul dengan daun kelor, dan juga senjata yang dilumuri oleh minyak babi, maka keilmuan tersebut itu akan musnah atau tidak berfungsi. Jadi mohon penjelasannya bagaimana pendapat menurut Syekh Hasbi. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu-ilmu manakala dipukul dengan bambu kuning atau kayu kelor dan itu, maka semuanya ilmu yang ada di orang itu akan sirna, akan hancur, akan musnah. Dan senjata yang dilumuri dengan minyak babi memang benar, di opini masyarakat itu memang benar, maka akan rusak kekebalan yang ada di dalam tubuh manusia itu. Tapi kita harus bisa membedakan mana itu ilmu yang biasa yang dimiliki oleh orang-orang umum dengan ilmu-ilmu Allah yang dimiliki oleh Al-Hasbi. Itu beda. Beda. Saya beri contoh. Jadi manakala orang itu terasumsi, jadi dipengaruhi kejiwaannya dengan adanya dipukul dengan kayu kelor atau bambu kuning, kalau orang itu gelisah, maka ilmunya akan lemah. Dan manakala senjata yang dilumuri dengan minyak babi, manakala ilmu orang itu hanya sebatas ilmu kebal, maka akan hancur. Karena apa? Karena semuanya ilmu itu dibentengi oleh malaikat-malaikat Allah. Kalau malaikatnya itu diberi najis, lari malaikatnya. Itu seperti itu. Tapi kalau di Al-Hasbi beda. Ilmu-ilmu Allah yang di majelis zikir Al-Hasbi itu beda. Maka nanti saya beri penjelasan. Jadi ilmu-ilmu Allah yang dimiliki oleh orang-orang lain, di perguruan-perguruan lain, itu belum sama, belum tentu sama dengan yang ada di majelis zikir Al-Hasbi. Kalau di perguruan lain, orang itu banyak mengacu ingin ilmu kebal. Tapi kalau di Al-Hasbi tidak. Mengharapkan ridha Allah dengan modal dasar ilmu-ilmu Allah ini. Itu seperti itu. Contoh. Kalau orang kadang-kadang itu mengacu ingin mendapatkan rezeki, orang itu akan bekerja. Akan tetapi banyak menumpahkan tidak ingat sama sekali kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Itu kebanyakan orang seperti itu. Tapi kalau di Al-Hasbi beda. Orangnya bekerja, ingin mendapatkan rezeki, tapi selalu mendekat kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Itu di Al-Hasbi. Karena di Al-Hasbi itu majelis zikir yang selalu mengharap ridha Allah. Jadi kita harus paham, ma min qaumin yadhkurunallaha illa khaffat bihimul malaikah. Jadi orang yang selalu dekat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, maka akan dibentengi oleh para malaikat-malaikat Allah. Kalau manusia itu masih bersandar kepada malaikat-malaikat ini, maka ilmunya tidak akan ada apa-apanya. Akan dihancurkan oleh senjata yang dilumuri oleh minyak babi itu. Tapi kalau bersandarkan mengharapkan ridha Allah, semuanya akan selalu apa katanya Allah. Karena apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kadang-kadang orang itu tidak mengacu kepada ridha Allah, tapi orang itu mengacu kepada hodam. Jadi perguruan-perguruan lain itu banyak mengacu kepada hodam, mengacu kepada malaikat, kepada Nyai Roro Kidul, kemana-mana.
Jadi dia itu, maka kita di Al-Hasbi itu diacu tidak ada lain. Kita itu pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Kita tidak ada lain kecuali mengharap ridha Allah. Itu seperti itu. Maka untuk membuktikan, harus dibuktikan memang. Ilmu-ilmu Allah itu yang ada di Al-Hasbi, apa bisa menahan pukulan bambu kuning dan atau kelor atau senjata yang dilumuri minyak babi. Karena orang-orang itu andalannya tiada lain untuk menghancurkan kekuatannya umat Islam. Orang itu melumuri senjatanya itu dengan minyak babi. Biar apa? Biar hancur kekuatan ilmu yang ada di manusia itu. Karena orang kadang-kadang mengacu kepada kebal. Kalau kita tidak mengharapkan ridha Allah. Sebanyak apapun ilmunya, manakala Allah tidak ridha, tidak ada apa-apanya. Tapi sedikit ilmunya, manakala mendapatkan ridha Allah, maka semuanya akan diberi keselamatan fitini wa dunya wal akhirah. Jadi orang harus paham. Kalau orang lainnya ada sistem kejawen, ada yang ada bacaannya ya kenil ya kenul, macam-macam doa itu. Tujuannya ingin selamat pakai kekebalan. Tapi ilmu yang dipelajari sanadnya itu tidak jelas, nasab gurunya juga nggak jelas. Akhirnya berguru kepada Nyai Roro Kidul, ikut apa itu sesajen, ikut ritual. Itu sebenarnya sudah salah, itu sudah sesat menyesatkan. Tetapi manakala di Al-Hasbi beda. Ilmu kekebalan yang di Al-Hasbi yang dipelajari itu bukan ilmu kebal, tapi hizbut tauhid. Jadi acuannya Allahumma tsabbit imanana wa tsabbit aslamana wa tsabbit aqdamana ala siratin mustaqim. Jadi wa quwatan alaina wa quwatan sadidah illa biidnik illa biidnik. Kalau sudah kita selalu mengharap ridha Allah seperti ini, maka la taqta' jildana wa la tafjur alaina damana. Tak kira beda oleh encanteng Madura, tak kira keluar darah, tidak akan sobek kulitnya dan tidak akan ngelocor darahnya. Itu seperti itu. Jadi kalau di Al-Hasbi untuk ilmu-ilmu keselamatan yang berupa keselamatan untuk kulit, itu mengacu kepada keimanan, keislamannya, mengharap ridha Allah, itu selalu diutamakan itu. Karena kita tidak punya apa-apa kecuali ridha Allah yang kita harapkan. Anehnya di masyarakat itu beda. Masyarakat itu mau sudah sesat, disesatkan itu mau kadang-kadang seperti itu. Contohnya, banyak masyarakat yang ingin pagar rumah. Ini bukan omong kosong. Pakai tulang babi. Untuk memagari rumah itu pakai tulang babi. Dinajiskan. Ada yang pakai giginya babi, siung babi. Ada yang pakai telur banyak yang sudah busuk. Dipagar untuk memagari. Itu seperti itu. Ini sudah jauh lepas dari aturan-aturan syariat. Karena kalau di Al-Hasbi, cukuplah ilmu Allah. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu sudah cukup. Baca laqad ja'akum, cukup. Baca rotib, cukup. Itu seperti itu. Loh, kenapa di masyarakat itu wong rotib sudah ada, surat tabaruk ya sudah ada, tapi larinya ke situ. Ke tulang babi, ke telur banyak yang sudah busuk, itu yang dibuat pagar. Ini kesalahannya di situ. Kesalahan di situ. Maka kita harus memberikan arahan kepada orang-orang yang sudah salah jalan itu biar terarah. Biar selalu mengharap ridha Allah. Wong ingin selamat kok minta tolong ke Nyai Roro Kidul, kan lucu. Sedangkan orang Nyai Roro Kidul itu dengan jin-jin yang lainnya itu adalah makhluknya Allah. Loh, kita tidak ke makhluknya, langsung memohon kepada Sang Maha Kuasa. Kenapa? Kepada Sang Maha Penciptanya. Kenapa langsung minta makhluk ciptaannya? Kan itu kelemahannya di situ. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa ilmu Allah yang di Al-Hasbi ini apa bisa hancur dengan dipukul dengan bambu kuning atau dengan kayu kelor dan senjata yang dilumuri dengan minyak babi, apakah bisa menghancurkan kulit, keselamatan kulit yang hizbut tauhid yang ada di Al-Hasbi? Maka kita buktikan sebentar lagi. Demikian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi ini setelah ini insya Allah akan dibuktikan gitu. Ada ya. pembuktian. Ada pembuktian. Jadi Al-Hasbi ini tidak hanya teori saja, juga dengan pembuktiannya. Jadi mungkin sekian dan sebentar lagi akan ditampilkan slide tayangan selanjutnya itu tentang pembuktiannya. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.